Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Randall Spector. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini sedang terjadi duel yang sangat sengit antara Mark Spector melawan Randall Spector. Randall sempat tampak unggul. Dia mampu melemparkan tongkat Mark. Ditambah lagi, Crescent Dart yang dilontarkan Mark tidak bisa melukai Randall. Walaupun begitu, Mark tidak mau menyerah begitu saja. Mark mampu menjauhkan Randall dari kapaknya. Situasi pun menjadi berimbang kembali. Di tengah pertarungan ini, perhatian Randall mendadak teralihkan oleh hal lainnya. Di dekatnya muncul Neptis bersama Knights of the Moon. Mereka sedang diburu oleh Punisher. Rupanya Punisher juga selamat dari peristiwa runtuhnya laboratorium bawah tanah. Mark yang mendapatkan tongkatnya lagi memanfaatkan peluang ini dengan baik. Dia menghantam kepala Randall hingga Randall terjatuh tak berdaya. Setelah itu, Mark bersiap menusukkan tongkatnya menembus dada Randall. Namun Mark menjadi ragu. Dia tidak sanggup membunuh saudaranya sendiri. Keraguan Mark sempat akan dimanfaatkan oleh Neptis yang berniat menyergap dan membunuhnya. Untungnya Punisher dengan sigap membunuh Neptis memakai senapan energi. Tidak lupa, Punisher juga menghabisi sisa-sisa Knights of the Moon. Dengan dikalahkannya para penjahat, Mark leluasa membaca gulungan kuno yang menjadi panduan Randall dan Neptis. Entah bagaimana, Mark sekarang bisa memahami aksara hieroglif dan bahasa Mesir kuno. Ternyata, gulungan itu memang mengisahkan dua bersaudara bernama Khonshu yang memperebutkan kekuatan bulan. Pada gulungan tersebut, diceritakan pula bahwa Khonshu sebenarnya merupakan dewa keadilan. Berdasarkan informasi ini, Mark mengumumkan bahwa mulai sekarang dirinya merupakan avatar keadilan. Mark berhasil mengalahkan Randall di bawah bulan purnama dan susunan bintang tertentu. Selain itu, dia juga mengampuni nyawa Randall. Jadi dia merasa benar-benar layak menjadi pejuang Khonshu. Meskipun Randall Spector sudah ditaklukkan, dia bisa melarikan diri dan menjadi ancaman berbahaya lagi dalam komik Mark Spector Moon Knight issue 38. Kondisi kejiwaannya memburuk. Dia berbuat kekejaman seperti yang dilakukan Headshot Man dahulu, yaitu menjadi pembunuh berantai yang mengincar para suster. Pada malam hari, Randall menculik suster lalu membawa mereka ke gorong-gorong. Di sana dia membunuh korbannya memakai kapak besar. Sedangkan tubuh Randall mengalami keanehan. Kulitnya retak-retak seperti terbuat dari bebatuan. Pada suatu malam, Randall hendak menambah satu lagi suster dalam daftar korbannya. Beruntung bagi sang suster, muncul pertolongan yaitu Punisher. Sambil mengendarai motor, Punisher melemparkan bom asap yang menghalangi pandangan Randall. Punisher lalu menyuruh suster tersebut naik ke motornya. Tidak lupa, Punisher juga menembaki Randall. Meskipun begitu, peluru tidak berpengaruh pada Randall. Rupanya tubuh Randall masih tetap perkasa. Karena itu, Punisher memutuskan bergegas pergi serta melemparkan bom asap lagi. Randall berusaha mengejar tapi tidak bisa menandingi kecepatan motor Punisher. Karena tempat persembunyiannya telah diketahui, Randall memutuskan berpindah mencari tempat lainnya. Jadi dia tidak ditemukan ketika Punisher kembali ke sana. Kemudian Randall melanjutkan terornya. Dia menculik dan membunuh para suster lagi. Sejak memulai, dia telah membunuh 20 suster. Bahkan semakin lama dia semakin berani. Misalnya melakukan pembunuhan pada siang hari. Akibat teror ini, para polisi ditugaskan berjaga di rumah sakit. Mark Spector tentu ingin menghentikan Randall. Demi menangkap saudaranya itu, Mark menganalisis pola penyerangannya, termasuk jumlah korban pada tiap serangan, waktu serangan, dan lokasi serangan. Berdasarkan analisis ini, Mark bisa memperkirakan sasaran Randall berikutnya, yaitu rumah sakit Poliklinik Manhattan. Mark sontak merasa cemas sebab di sanalah Marlene sedang dirawat. Dengan mengemudikan Angel Wing, Mark berangkat menuju rumah sakit tersebut. Perkiraan Mark terbukti benar. Di atap rumah sakit ada Randall yang sedang membawa kapak. Begitu melihat Randall, Mark segera melompat dari Angel Wing dan menerjangnya. Dengan demikian, terjadi lagi pertarungan antara dua bersaudara ini. Mark mencoba menembakkan banyak Crescent Dart, namun segala senjata itu hanya memantul ketika menghantam badan Randall yang kuat. Berikutnya, keadaan mulai berbalik. Randall mendorong Mark hingga Mark bergelantungan di tepi atap rumah sakit. Randall hendak menebas tangan Mark memakai kapak agar Mark jatuh. Untungnya Mark dengan sigap melompat lalu meluncur mendobrak jendela. Dia memasuki rumah sakit untuk menemukan dan melindungi Marlene.
sedangkan Randall tentu bergegas mengejarnya. Di dalam bangunan, Mark sempat melihat pemandangan mengerikan, yaitu para suster lainnya yang dibantai Randall. Pada akhirnya Mark bisa ditemukan oleh Randall, maka pertarungan berlanjut lagi. Kali ini Mark sukses menjauhkan Randall dari kapaknya. Sayang sekali, Randall malah menyandera Frankie, sang kawan Mark, yang memang sedang menemani Marlene. Keadaan menjadi semakin ramai dengan munculnya Punisher yang menembakkan senjatanya. Rupanya Punisher juga menyimpulkan rumah sakit ini sebagai sasaran Randall berikutnya. Punisher ingin menembaki Randall, tapi Mark jelas melarangnya sebab takut Frankie terkena peluru. Ketika Punisher memprotes, ada tindakan dari Frankie. Walaupun sedang terancam, Frankie ternyata mampu memberikan perlawanan dan mendorong Randall. Sayang sekali Randall membalas dengan melemparkan Frankie keluar jendela. Mark tentu langsung melompat untuk menyelamatkan Frankie. Sementara itu, karena tak ada lagi penghalang, Randall ditembaki berkali-kali oleh Punisher. Akibatnya, Randall pun terlempar keluar dari gedung. Saat itu, Mark berhasil menolong Frankie dan menggunakan pelontar tali agar bisa menaiki Angel Wing. Dia juga melihat Randall yang terjatuh. Sebenarnya Mark ingin menolong Randall juga, namun dia tak bisa melakukannya tanpa melepaskan Frankie. Jadi Mark terpaksa membiarkan saja. Ujung-ujungnya badan Randall menghantam jalanan. 18 jam kemudian, dengan ditemani seorang dokter, Mark melihat mayat Randall. Selain retak, salah satu kaki Randall telah patah. Kepada Mark, dokter memberitahu bahwa penyebab kematian Randall adalah banyaknya peluru yang menghujani tubuhnya. Randall sudah tewas sebelum terjatuh ke jalanan. Ini artinya tadi Mark memang sama sekali tidak punya peluang menyelamatkan Randall. Meskipun diceritakan mati, bertahun-tahun kemudian Randall muncul lagi pada event Shadowland. Tepatnya dalam komik Shadowland Moon Knight isu 1-3. Entah bagaimana Randall bisa hidup kembali. Bukan hanya itu saja, kini dia memperoleh kekuatan baru, yaitu mengeluarkan energi dari matanya. Suatu hari, Randall ditemui oleh seorang pria bernama The Profile. Pria tersebut dibayar oleh Daredevil untuk menangkap Moon Knight. Pada masa ini, Daredevil memang jatuh dalam kejahatan sebab dirasuki makhluk jahat bernama Beast of the Hand. Daredevil juga memimpin kelompok The Hand yang selama ini menjadi musuhnya. Saat ini sebenarnya Randall tidak mau berurusan lagi dengan dunia luar, maka Profile berusaha membujuknya. Profile mengklaim sebagai murid Khonshu. Profile juga mengaku Khonshu telah berbicara kepadanya. Dia bilang Randall layak untuk mengabdi kepada Khonshu sebab Randall merupakan orang yang spesial. Sebaliknya, Mark Spector tidak patuh lagi pada Khonshu. Karena itu sang dewa ingin Randall menjadi avatarnya. Randall percaya begitu saja pada kata-kata Profile. Jadi dia bersiap beraksi demi Khonshu. Kepada Randall, Profile mengatakan bahwa perintah dari Khonshu adalah memancing Mark keluar. Dengan senang hati, Randall siap melaksanakan tugas tersebut. Pada suatu malam, dia berjalan ke dekat beberapa orang PSK. Randall ditawari oleh mereka. Namun tanggapan dari Randall adalah serangan energi dari matanya yang membuat mereka mati dalam kondisi mengerikan. Dengan memakai darah mereka, di dinding Randall menuliskan tantangan untuk Mark. Sekarang Randall juga kembali memakai lagi nama Shadow Knight. Tidak berhenti di situ saja, Randall juga mendobrak rumah Mark dan menghajar Marlene sampai babak belur. Pada masa ini, identitas yang dipakai Mark Spector untuk berinteraksi dengan Marlene adalah Jake Lockley. Ketika pulang, Jake jelas kaget melihat kondisi Marlene. Kepada Jake, Marlene bilang orang yang menyerangnya mengaku sebagai Shadow Knight. Dengan panik, Jake segera menelpon rumah sakit. Jake tentu murka atas perbuatan Shadow Knight terhadap Marlene. Apalagi saat itu Marlene sedang hamil. Maka Moon Knight pun bergerak memburu Shadow Knight. Sedangkan Marlene dirawat di rumah sakit dengan ditemani Frankie. Dengan menaiki pesawat, Mark Spector terbang menuju kawasan Spanish Harlem sebab citra satelit merekam keberadaan Shadow Knight di sana. Benar saja, ketika Mark tiba, Shadow Knight hendak membunuh seorang perempuan. Untungnya pembunuhan itu tidak terjadi karena Mark menabrakkan pesawatnya pada Shadow Knight. Tabrakan tersebut rupanya tidak terlalu berpengaruh. Dari kobaran api, Shadow Knight bangkit berdiri. Selanjutnya Mark menerjangnya. Akan tetapi, Mark mendadak berhenti ketika dia menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, Shadow Knight menampilkan wajahnya. Dengan demikian, Mark mengetahui bahwa Shadow Knight adalah Randall. Di tengah keterkejutan Mark, Randall dengan cepat menembakkan energi dari matanya. Karena tidak siap, Mark tidak sempat menghindari serangan tersebut.
Selain itu, dia juga dipukuli oleh Randall. Akibatnya, Mark sempat terjatuh dan terluka. Walaupun begitu, dengan didorong amarah, Mark mampu bangkit kembali dan hendak bertarung lagi. Sayang sekali saat itu Randall justru sudah menghilang entah kemana. Maka Mark memutuskan pulang. Di rumahnya, Mark berbicara dengan Khonshu. Mereka membahas tentang sebuah artefak bernama Sapphire Crescent. Benda tersebut dibuat pada masa Mesir kuno oleh seorang pengrajin dan mengandung kekuatan mistis dari kutukan sang pengrajin yang menyimpan dendam pada Firaun. Benda itu konon bisa mengalahkan The Beast yang sedang merasuki Daredevil. Itulah sebabnya Daredevil ingin menangkap Moon Knight. Kini Khonshu memberitahukan kepada Mark lokasi keberadaan Sapphire Crescent, yaitu di tempat seorang peramal. Maka Mark bergegas berangkat. Setibanya di tujuan, Mark memasuki tempat yang dimaksud. Di sana dia melihat Sapphire Crescent dipajang di belakang sang peramal. Maka Mark langsung saja mengaku ingin membeli benda itu. Awalnya sang peramal berusaha menolak. Karena itu kepada sang peramal, Mark memperlihatkan tas yang dipenuhi uang. Dengan demikian, sang peramal bersedia menjual Sapphire Crescent. Sambil membawa benda itu, Mark berjalan menuju keramaian. Saat itu sedang ada acara festival yang disebut Mardi Gras. Jadi orang-orang berkumpul dan bergembira di jalanan sambil memakai bermacam-macam kostum. Di tengah kerumunan orang ini ada seseorang yang mengenakan topeng dan berjalan melewati Mark. Karena merasa curiga, Mark segera memeriksa tasnya. Ternyata Sapphire Crescent sudah tidak ada. Mark menduga orang tadi pasti adalah Randall dan telah mencuri Sapphire Crescent. Mark tentu mencari-cari orang tersebut sambil memanggil nama Randall. Dugaan Mark memang benar. Orang tersebut menembakkan energi dari matanya. Untungnya Mark mampu menghindari energi ini. Dia dengan sigap menerjang Randall dan meninjunya, sehingga topeng Randall terlepas. Dengan penyamaran yang terbongkar, Randall pun berkelahi melawan Mark. Dalam baku hantam ini, Mark ingin tahu kenapa Randall mengincar Sapphire Crescent. Randall menjawab tindakannya merupakan misi suci dari Khonshu. Randall mengaku dia telah berbicara dengan utusan Khonshu yang bernama The Profile. Begitu mendengarnya, Mark berusaha memberitahu bahwa Randall telah ditipu. Sesungguhnya Profile bukanlah utusan Khonshu, melainkan penjahat bayaran yang sekarang bekerja untuk Daredevil. Sayang sekali Randall tidak mau percaya pada Mark. Randall terus meyakini telah dipilih oleh Khonshu dan diberi tugas sakral. Saat itu selain menyerang Randall, Mark juga terus berupaya merebut kembali Sapphire Crescent. Ketika benda itu akan diambil oleh Mark, Randall mengungkapkan sesuatu. Tugasnya memang adalah mendapatkan Sapphire Crescent. Namun jika itu tak bisa dilakukan, maka Randall harus menghancurkan benda tersebut. Jadi kini Randall bergerak untuk menghantam Sapphire Crescent. Untungnya Mark dengan sigap mengamankan benda itu agar tidak dihancurkan. Ini membuat Randall mengabaikan misi tentang Sapphire Crescent. Dia memilih memberitahu tugas lainnya yang sedang dia emban, yaitu membunuh Mark. Karena itu Randall kini menembakkan energi dari matanya sekaligus melemparkan banyak Crescent Dart ke berbagai arah. Mark memang bisa menghindari segala serangan Randall. Sayangnya banyak orang di sana tidak sempat menyelamatkan diri. Akibatnya korban jiwa pun berjatuhan. Supaya pembantaian ini tidak terus berlanjut, Mark memutuskan memakai kostum Moon Knight dan bertarung lagi melawan Randall. Namun Randall malah berlari ke dermaga serta membunuh lebih banyak orang. Dia memang ingin Mark merasakan teror. Dia ingin Mark menderita kesedihan, amarah, dan rasa bersalah. Di dermaga, Mark menegaskan tak akan membiarkan Randall membunuh lagi. Dengan cepat, Mark melemparkan semua Crescent Dart yang dia bawa. Tindakan ini merusak kostum Randall dan membuatnya kesakitan. Meskipun begitu, serangan itu ternyata belum cukup untuk menaklukkan Randall. Dia justru memperlihatkan sesuatu yang menakutkan di balik kostumnya, yaitu banyak sekali dinamit yang terpasang pada badannya. Randall hendak menekan tombol yang akan meledakkan segala dinamit tersebut. Dia memang rela mati demi memenuhi misinya. Ini jelas situasi yang sangat gawat. Apabila segala dinamit itu meledak, bukan hanya Randall saja yang akan tewas, melainkan juga Mark dan banyak warga di sana. Sedangkan Mark sudah kehabisan Crescent Dart, jadi dia harus berpikir cepat. Ujung-ujungnya Mark memutuskan menggunakan Sapphire Crescent. Dia mengambil benda tersebut dan melemparkannya ke leher Randall. Berkat tindakan sigap ini, leher Randall terkena Sapphire Crescent dan menyemburkan darah. Randall akhirnya meninggal dunia. Mayatnya terjatuh ke air dan tenggelam. Dengan demikian, ledakan dinamit batal terjadi, sehingga orang-orang tetap hidup.
Walaupun telah menyelamatkan nyawa banyak orang, Mark justru merasa sedih sebab dia telah membunuh saudaranya sendiri. Untuk yang kesekian kalinya, Mark meratapi kematian Randall. Itulah akhir cerita Randall Spector. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.